Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Genomio. Untuk minggu ini kita mulai belajar dengan materi hukum Newton. Seperti biasa kita masuk ke materi fisika di Genomio. Kemudian di sini ada pilihan materi, jangan lupa daftar hadir diisi terlebih dahulu. Ini daftar hadir ya. Daftar hadir, kemudian kita pilih hukum Newton. Dan bagi yang belum menyelesaikan tugas atau ulangannya belum lulus di materi besaran satuan dan kinematika gerak, mohon sebelum masuk ke hukum Newton terlebih dahulu melunasi atau menyelesaikan tugas-tugas dan ulangan pada materi sebelumnya. Bagi yang sudah, kita langsung masuk hukum Newton. Oke, pada materi hukum Newton di sini ada materi dan bahan bacaan. Mohon dibuka terlebih dahulu ini materi dan bahan bacaan. Untuk yang paling atas uraian materi hukum Newton di sini secara lengkap diuraikan tentang materi hukum Newton dan aplikasinya. Kemudian di sini secara khusus aplikasi hukum Newton disampaikan rumus-rumus pada beberapa keadaan untuk aplikasi hukum Newton. Kemudian yang terakhir di sini ada rangkuman dan soal latihan. Kita bahas soal dan rangkuman dan soal latihan. Yang di sini ada latihan-latihan yang harus dikerjakan dan dikirim ke classroom. Oke, dibuka rangkuman dan soal latihan. Oke, di sini secara otomatis di-download terlebih dahulu. Kemudian langsung masuk ke materi rangkuman dan soal latihan. Oke, hukum Newton. Pada materi hukum Newton di sini tentang gaya terlebih dahulu dibahas, di mana konsep gaya, pengertiannya silahkan dibaca. Kemudian konsep resultan gaya, di mana resultan gaya ini merupakan perpaduan dari beberapa gaya dipadukan menjadi satu gaya. Di sini secara garis besar dibahas di sini. Ya, secara gambar ya. Ini dua gaya yang segaris, 3 Newton, 5 Newton ke kanan jadi 8 Newton. Kemudian 2 Newton ke kiri, 8 Newton ke kanan jadi 6 Newton. Nah, ini merupakan resultan gaya, dan apabila gaya tersebut membentuk sudut, maka di sini resultannya merupakan proyeksi dari kedua gaya tersebut. Kemudian hukum Newton 1, konsep hukum Newton 1 di sini secara garis besar bahwa hukum Newton 1 menyatakan tentang hukum kelembaman, di mana sigma F sama dengan 0, jumlah gaya sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 2 ini berlaku untuk benda yang jumlah gayanya tidak 0, sehingga ketika sigma F tidak 0 maka berlaku sigma F M kali A, masa kali percepatan. Oke, di sini silahkan dibahas contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya bisa dilihat di Google ataupun di YouTube, dan langsung menuju latihan 1. Nah, latihan 1 ini yang harus dikerjakan, latihan 1 dan latihan 4. Semua latihan yang ada di materi ini, semuanya sudah ada cara penyelesaiannya, tinggal kita selesaikan. Contohnya latihan 1 nomor 1. Di sini sebuah benda masanya 7,5 kg ditarik oleh gaya tetap 90 Newton. Berapa percepatan benda itu? Di sini diketahui dari data soal M 7,5 kg, F 90 Newton, dan yang ditanyakan percepatan A. Maka berdasarkan hukum Newton 2, A F per M. Nah, kita tinggal di sini F ini berapa? Ya, silakan tulis sendiri. Kemudian hasilnya berapa? F dibagi M. F-nya berapa dibagi 7,5, hasilnya berapa? Gampang ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 juga sama. Di sini langsung ke penyelesaian. Dari soal diketahui V0, kecepatan awal 0. Kemudian di sini kecepatan akhir yang ditanyakan. Jadi
benda mula-mula diam. Dari keadaan mula-mula diam ini diketahui V0 0. Jadi ketika benda diam berarti kecepatan awalnya 0. Kemudian diterapkan gaya sebesar 50 Newton sehingga benda bergerak setelah 5 detik kecepatannya menjadi 20. Maka kecepatan akhir 20 T 5 sekon. Gaya yang dikerjakan 50 Newton. Yang ditanyakan berapa massa benda. Nah, M yang ditanyakan. Maka untuk mencari massa dari konsep gaya, A berapa atau apa dibagi apa. Ini lihat rumus konsep gaya hukum Newton 2. Ya. Oke, di sini kita A untuk mencari A di sini menggunakan konsep GLBB, VT V0 plus AT. Maaf ya, maksudnya dari sini VT V0 plus AT untuk mencari A, sehingga 20 V0-nya 0 plus AT. A sama dengan berapa bagi berapa di sini? Ya, kalau ini 20, ini 0, ini A 5. Jadi A sama dengan berapa bagi berapa, angka berapa bagi berapa. Sehingga mencari M dari konsep baru ke konsep hukum Newton 2. F sama dengan M kali A, berarti M sama dengan berapa bagi berapa. Apa bagi apa ya, dari ini. Jadi untuk mencari A gunakan konsep GLBB, VT V0 plus AT. Sehingga A diperoleh ini dari, lanjutkan ya, berapa bagi berapa, kemudian M-nya dari rumus F sama dengan M kali A, berarti M sama dengan berapa. Nomor 3 juga sama. Ya, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Nah, nomor 3 untuk penyelesaian diketahui M berapa kilogram. Di sini lihat dari soal, baca soalnya ya, sehingga M berapa ditulis di sini. Kemudian V 90 km per jam. Nah, 90 km per jam berapa meter per sekon ini sudah dibahas pada konversi satuan. 90 km per jam berapa meter per sekon itu untuk merubahnya tinggal dibagi 3,6. Ya, kalau untuk penyelesaian langkah-langkah yang panjangnya cukup lama, tapi secara langsung bisa misalkan 36 km per jam berapa meter per sekon. 36 dibagi 3,6 berarti 10 meter per sekon. 90 km per jam berapa meter per sekon? Kalian tinggal membagi 90 km per jam dibagi 3,6. Ya. Kemudian F gaya rem, silakan gaya rem di sini di soal berapa ditulis ini. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya sama. Hati-hati di sini min 4000 sehingga A-nya nanti hasilnya sesuai dengan gayanya. Dan ketika dimasukkan ke rumus VT V0 AT, jangan lupa A-nya apakah negatif atau positif. Lanjut latihan 4. Nah, latihan 2, latihan 3 boleh dikerjakan tapi tidak usah dikirim ke classroom. Latihan 4 juga sama. Latihan 4 silahkan pelajari dulu konsep-konsepnya, kemudian baru mengerjakan latihannya. Bisa dipelajari dari materi-materi sebelumnya. Tadi materi uraian materi hukum Newton, kemudian aplikasi hukum Newton. Di sini rumus-rumusnya sudah ada semua. Nomor 4, latihan 4 nomor 1, kita lihat sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan pada bidang miring yang licin dengan kemiringan 30. Kemudian benda meluncur. Apabila jarak kaki bidang miring terhadap kedudukan benda adalah 10 meter dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah percepatan yang timbul. Oke, kita lihat yang B, waktu yang diperlukan benda sampai di kaki bidang miring. Massa, silakan data-data dari soal dimasukkan. Massa berapa kilogram, jarak berapa meter, alfa ini sudut kemiringan berapa derajat, dan gravitasi. Ditanyakan A dan T. Oke, kita lihat uraian gaya-gaya pada bidang miring. Pada benda bidang miring di sini ada gaya W yang arahnya lurus ke bawah. Nah, gaya W ini kita proyeksikan ke arah atau sejajar dengan bidang miring. W yang sejajar bidang miring kita proyeksikan menjadi W sin 30. Kemudian W yang tegak lurus dengan bidang miring ini W cos 30. Sehingga gaya yang membuat benda meluncur di bidang miring bukan gaya W.
tetapi adalah gaya W sin 30 derajat. Sehingga kita masukkan hukum Newton 2 bahwa benda bergerak itu secara teori berlaku hukum Newton 2 F M kali A. F-nya yang berlaku di sini adalah W sin 30 derajat. Sehingga W sin 30 derajat sama dengan M kali A. Kemudian W dari hukum Newton, W itu M kali G, sin 30 derajat sama dengan M kali A. Maka kita masukkan angka-angkanya sehingga A sama dengan berapa bagi berapa, hasilnya berapa. Oke. Dan untuk mencari jarak, bukan jarak atau waktu sampainya benda tersebut ke dasar bidang miring, gunakan konsep GLBB. Di sini diketahui jarak sehingga kita pakai rumus jarak S V0 T plus setengah A T kuadrat. S jarak, V0 itu kecepatan awal 0, T waktu, kemudian setengah A T kuadrat. Nah ini nanti diketahui T kuadrat berapa, maka T sama dengan ini. Untuk menghilangkan kuadrat maka diakarkan ya. Oke. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 juga silahkan. Sudah ada langkah-langkahnya, tinggal diikuti. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan melalui WA ataupun langsung di sekolah dengan tatap muka, ketemu langsung dengan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.